Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembahasan mata kuliah optimasi. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang pengenalan model optimasi. Jadi kalau ada istilah optimisasi, ada istilah optimasi, ya pada prinsipnya sama ya. Baik, model dalam optimasi itu ada beberapa tipe ya. Jadi ada model yang muncul dalam problem optimasi itu pertama model yang berdasarkan prinsip-prinsip teori fisik ya. Jadi ini yang disebut dengan model based on physical theory ya. Inilah yang menggunakan chemical engineering tool ya. Jadi neraca massa, neraca energi, proses percepatan, neraca proses transfer momentum, transfer panas, transfer massa, kesetimbangan itu berbasis physical theory. Yang kedua, model yang berdasarkan deskripsi empiris ya. Jadi ini tidak berdasarkan sifat-sifat fisik atau physical principle, tapi ini berbasis strictly empirical. Jadi berbasis empirical description atau ini disebut dengan black box model ya, black box model. Nah, model matematis berdasarkan hukum fisika dan kimia seperti neraca massa, energi, termodinamika, dan kinetika reaksi kimia sering digunakan dalam aplikasi optimasi. Ya, jadi ini yang saya sampaikan, yang saya maksud bahwa mata kuliah ini harus sudah memahami atau sudah pernah mengambil mata kuliah terkait dengan ini, massa, energi, termodinamika, dan kinetik. Yang berikutnya, model matematis itu secara konseptual menarik karena model umum untuk beberapa sistem dapat dibuat sebelum dilakukan eh, difabrikasi atau dikonstruksi ya. Jadi sebelum sistem itu dikonstruksi, sebaiknya dibuat model dulu. Bahkan ada penelitian-penelitian itu yang sebelum dia melakukan eksperimental secara real di lab, itu dilakukan dulu pemodelan, kemudian dilakukan simulasi. Jadi dari hasil simulasi kemudian nanti divalidasi dengan eksperimental di lab. Atau misalnya dibuat suatu model berdasarkan data-data sekunder yang sudah diperoleh. Ini disebut dengan proses validasi atau verifikasi. Kemudian model empiris itu dipilih ketika model fisik tidak dapat disusun karena keterbatasan waktu atau sumber daya. Data input atau output diperlukan untuk mencocokkan koefisien yang tidak diketahui terhadap tipe modelnya. Kalau kita bicara membuat model, biasanya harus didasarkan pada data dan dilakukan namanya fitting ya atau pencocokan. Nah, kemudian selain diklasifikasikan dalam model yang berdasarkan teoritisnya dan berdasarkan empiris, model dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa tipe. Misalnya yang pertama adalah model linear versus non-linear. Nah, kalau linear itu berarti semua persamaan yang terlibat, variabel yang terlibat di dalam persamaan itu tidak ada yang kuadratik, eksponensial, dan sebagainya. Jadi ordernya adalah order satu. Sementara kalau non-linear adalah semua atau beberapa variabel yang ada di dalam suatu persamaan itu dia eh, eh, tidak linear, ya. Jadi bisa kuadratik atau eksponensial atau perkalian. Kemudian model yang steady state dan unsteady ya. Kalau steady state berarti dia variabel-variabel bebasnya itu tidak berubah terhadap waktu. Sementara kalau unsteady ini biasanya berubah terhadap waktu ya, bukan posisi tapi waktu. Kemudian ada lamp parameter, istilah lamp parameter versus distributed parameter. Jadi kalau lamp parameter itu berarti parameter di sistem itu dianggap sama ya. Kemudian kalau distribusi berarti ya terdistribusi artinya berbeda dari sisi posisi. Posisi lah. Kemudian contoh lampu parameter adalah seperti ini. Jadi kalau kita tinjau dalam satu tangki berpengaduk, maka temperatur di setiap titik di dalam tangki ini kita anggap sama. Di temperatur yang keluar itu sama dengan di dalam sehingga
ini dianggap sama. Nah, sementara kalau distributed parameter itu seperti tadi plug full reaktor ya. Jadi masuk dengan keluar itu pasti beda kondisinya. Kenapa? Karena dia berubah atau berubah terhadap posisi atau jarak. Nah, kemudian ada model yang tipenya continue. Continue berarti titik-titiknya atau datanya atau parameternya itu tersambung ya. Kemudian kalau discrete berarti dia hanya spot-spot titik-titik tertentu. Kemudian penyusunan model dalam optimasi itu dibagi menjadi beberapa tahap. Dalam ini ada 4 tahap atau fase. Yang pertama adalah problem definition and formulation. Jadi bagaimana kita mendefinisikan masalah dan elemen penting yang berkaitan dengan masalah itu. Dan solusinya didefinisikan untuk mengevaluasi struktur dan kompleksitas model. Jadi harus dipastikan jumlah variabel bebas yang terlibat dalam model, jumlah persamaan independen yang menggambarkan sistem, dan jumlah parameter yang tidak diketahui. Nah, problem optimasi ini berbeda dengan problem persamaan nonlinear simultan misalnya. Jadi, suatu persamaan bisa diselesaikan kalau jumlah variabel atau jumlah derajat bebasnya adalah nol. Jadi, jumlah variabel yang tidak diketahui itu sama dengan jumlah persamaan. Itu baru derajat bebasnya nol, sehingga bisa diselesaikan. Nah, sementara kalau di dalam optimasi, eh, pasti ada satu derajat bebas ya. Jadi, jumlah persamaan itu atau jumlah variabel yang tidak diketahui itu lebih banyak daripada jumlah persamaan. Misalnya persamaannya ada 5, sementara variabel yang tidak diketahui ada 6. Berarti di situ muncul problem optimasi. Itu satu variabel yang perlu dipilih yang dioptimumkan. Yang kedua, tahap yang kedua adalah preliminary and detail analysis. Jadi tahap ini meliputi spesifikasi informasi yang tersedia, ya, deskripsi programming logic, dan algoritma yang dibutuhkan untuk menyusun model, formulasi matematis, dan simulasi model. Ya. Ini tahap yang kedua. Yang ketiga adalah evaluasi. Jadi evaluasi model dilakukan berdasarkan kriteria evaluasi dan rencana uji coba yang disusun dalam tahap definisi problem tadi ya, tahap pertama. Dan yang keempat baru interpretasi aplikasi. Jadi interpretasi aplikasi model dilakukan untuk mengkonfirmasi ya kelogisan, asumsi dan perilaku dari model yang. Baik, ini adalah aktivitas in model building product application. Jadi salah satu aktivitas yang digunakan untuk membuat model ya berdasarkan tahapan tadi itu. Jadi yang pertama adalah berdasar formulasi model objektif. Jadi merumuskan atau memformulasikan tujuan dari model, evaluasi kriteria, kemudian biaya pengembangan. Inputnya apa? Inputnya berupa eksperimen dan realitas. Jadi berdasarkan eh, pengalaman dan realitas. Kemudian yang berikutnya adalah untuk memformulasikan ini inputnya adalah tujuan dari manajemen atau manajemen objektif itu seperti apa. Nah, dari formulasi model objektif, kemudian evaluasi kriteria dan cost of development masuk, kemudian select key variable. Jadi memilih variabel kunci, kemudian physical principle to be applied. Jadi eh, sifat-sifat atau prinsip-prinsip fundamental secara fisik atau prinsip-prinsip fundamental dalam teknik kimia yang diterapkan dan test plan to be used dan kemudian menguji plan ya atau pabrik untuk digunakan. Nah, dalam hal ini eh, ketika sudah dipilih ya variabel kunci di dalam suatu model, maka ini sudah masuk dalam tahap namanya problem definition atau tahap problem definition phase gitu. Nah, yang tahap berikutnya adalah bagaimana melakukan observasi dan observasi, kemudian menyediakan data, kemudian membangun model, kemudian melakukan simulasi dengan software dan pengembangan untuk mengestimasi suatu parameter ini masuk dalam design phase ya, masuk dalam design phase atau fase desain. Yang berikutnya adalah melakukan evaluasi.
dan verifikasi model. Ya, itu ini dalam tahap disebut dengan tahap evaluasi dan kemudian kalau sudah dilakukan validasi maka bisa di play model. Jadi model itu bisa digunakan untuk aplikasi di lapangan. Baik, Eh, berikutnya adalah memilih fungsi untuk mencocokkan data empiris atau disebut dengan istilah curve fitting ya, curve fitting. Ya. Jadi model itu dapat dituliskan dalam berbagai bentuk matematis. Ya. Kemudian pemilihan bentuk model empiris perlu justifikasi teknis ya untuk melihat sejauh mana respon variabel terhadap model persamaan yang diajukan. Kemudian metode optimasi dapat membantu dalam memilih struktur model seperti estimasi koefisien yang tidak diketahui. Nanti akan eh, kita lihat contohnya ya, supaya tergambar. Jika kita dapat menentukan kriteria kuantitatif yang mendefinisikan apa yang terbaik untuk merepresentasikan data, maka selanjutnya model dapat dikembangkan dengan mengatur bentuknya untuk mengambil atau mengembangkan kriteria nilai. Gitu. Kemudian model yang terbaik dapat diasumsikan menunjukkan kesalahan terkecil atau least error ya, antara data aktual dan respon yang diprediksi atau diduga. Nah, ini adalah typical mathematical form ya atau bentuk matematika suatu model ya. Jadi ada ada bentuknya aljabar, persamaan steady-state, dalam parameter, ada persamaan integral, ada persamaan diferensial ya, dan sebagainya. Ada Nah, persamaan diferensial kontinu itu ada yang parsial, ada yang ordinary, ada ordinary ya, ordinary atau OD. Ada yang PDE, ada yang OD. Nah, partial itu bisa juga dalam bentuk steady state. Ya, ini distributed parameter, kemudian unsteady state juga. Ya. Kemudian ordinary itu bisa steady state atau juga unsteady state. Nah, kemudian unsteady state itu bisa steady state multidimensional atau unsteady state satu dimensi. Ya, kira-kira gitu. Baik, kemudian tipikal hubungan untuk model empiris dapat berupa persamaan seperti ini ya. Yang pertama adalah persamaan linear. Ya, linear pada variabel dan koefisien. Kemudian yang kedua adalah sama non-linear ya. Jadi non-linear dari sisi koefisien maupun variabel. Kemudian yang berikutnya juga non-linear untuk semua koefisien. Kemudian berikutnya adalah non-linear pada koefisien B. Nah, jika model adalah linear pada koefisien, nilai koefisien dapat diestimasi dengan regresi linear. Dan jika model adalah non-linear pada koefisien, nilai koefisien dapat diestimasi dengan regresi non-linear. Baik, yang berikutnya adalah fitting model Bailey score ya. Salah satu model otomatis itu adalah model yang berbasis eksperimen atau empiris ya. Misalnya. Nah, metode least square digunakan untuk menghitung nilai koefisien pada suatu model dari data eksperimen. Ya. Nah, ini pada estimasi nilai koefisien untuk persamaan empiris maupun secara teoritis berdasarkan model yang diestimasi. Nah, sebagai contoh misalkan untuk tiga data seperti gambar di samping, ya data dapat dicocokkan dengan persamaan linear, namun model nonlinear lebih tepat dengan bentuk kuadratik. Kita lihat ini ada tiga data ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Ya, kalau kemudian kita tarik sebagai suatu model linear, maka ini garisnya garis putus-putus ini. Ya, jadi nilainya jauh dari titik-titik data. Nah, kemudian kalau yang non-linear itu justru seperti ini ya, agak fitting ya. Kalau kita nyatakan dalam bentuk kuadratik. Jadi titik-titiknya itu pas di garis ya. Ini namanya kuadratiknya bagus. Nah, ternyata persamaan kuadratik itu adalah dinyatakan seperti ini. B0, beta 0 ditambah beta 01 X ditambah beta 02 X kuadrat. Gitu ya. Nah, least square adalah aplikasi optimasi ya untuk mendapatkan solusi terbaik suatu persamaan. Artinya sum square of errornya antara nilai prediksi dan nilai eksperimen variabel tidak bebas atau Y untuk tiap titik
data X yang diminimalkan. Baik, nah biasanya model aljabar yang digunakan untuk mengestimasi nilai suatu parameter konstanta adalah dinyatakan seperti ini. Y sama dengan X sigma JX sampai P beta J kali XJ ya. Maka koefisien persamaan dapat dicari dengan meminimalkan fungsi sum square error. Pasti sum square error itu, sum square error itu adalah kita lihat di sini persamaannya adalah selisih antara eksperimen dan data dengan apa? Data dengan hitungan ya, selisihnya dikuadratkan kemudian dijumlahkan ya. Ini sum square. Baik, saya kira untuk hari ini saya cukupkan sekian. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya contoh-contoh dan penyelesaian dari model eh, optimasi yang kita bahas. Baik, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.